Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Gimana jadinya kalau ada laptop tipis tapi punya power yang luar biasa kenceng? Udah pakai prosesor AMD Ryzen 9 6900 HS, RAM-nya 32 GB dan layarnya udah 3K serta support touchscreen dan internal storage-nya udah 1 TB. Di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai Lenovo Slim 7 Pro X. So stay tune karena gue yakin lo pasti suka sama laptop gahar yang satu ini. Sebagai permulaan, gue mau ceritain tentang desainnya dulu. Mungkin ini adalah salah satu laptop yang punya desain yang sedikit beda sama yang lain. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena coba deh lo perhatiin beberapa laptop yang beredar di pasaran sekarang. Khususnya untuk laptop seri bisnis. Pasti bentuknya dibikin kotak dan potongannya itu kaku. Sudutnya tajam dan bentuknya ya gitu-gitu aja. Emang sih kebanyakan laptop bisnis emang gak neko-neko bentuknya supaya tetap profesional dilihatnya. Tapi gue nemuin desain yang sedikit beda di Lenovo Slim 7 Pro X ini. Coba deh lo perhatiin di bagian sudutnya atau pinggiran laptopnya. Bentuknya itu dibikin melengkung atau rounded yang menurut gue ini beda sama beberapa desain laptop bisnis lainnya. Dengan bentuk rounded yang kayak gini juga bikin pas digenggam itu, pas mau dibawa itu jadi nggak berasa tajam. Jadinya nyaman pas mau dibawa pindah dari ruangan satu ke ruangan lain. Sedangkan untuk warna onyx grey yang gue pegang sekarang ini warnanya kelihatan gagah banget. Kayak berasa ngasih kesan ke penggunanya itu profesional, elegan dan berkelas. Jadi gue yakin banget kalau lo pakai laptop ini di depan klien lo bisa ningkatin kredibilitas lo dan ningkatin potensi closing pas lagi pitching sama klien. Beralih ke materialnya, overall selama gue pegang laptop ini gue ngerasa hampir keseluruhan material body yang dipakai di laptop ini adalah metal. Karena pas kondisinya dipakai di dalam ruangan AC tuh berasa dingin pas dipegang bodinya. Dan sebagai informasi juga, kalau Lenovo Slim 7 Pro X ini menggunakan model clamshell yang hinge-nya ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Plus kokoh juga nggak gampang goyang. Desain yang bagus ini nggak cuma ada di bodi laptopnya aja, tapi ini juga diterapkan di bagian layarnya. Kalau lo lihat bagian layarnya ini, Lenovo Slim 7 Pro X punya bezel yang tipis banget, yang nggak cuma di bagian kanan kirinya, tapi juga di bagian atas bawahnya. Padahal di bagian atasnya masih ada kamera dan juga beberapa sensor yang bakal kita bahas nanti. Layar dari Lenovo Slim 7 Pro X ini punya ukuran 14 inci dan yang kerennya doi punya resolusi 3K. Gue baru pertama kali nih nemuin resolusi layar 3K, di mana rata-rata layar itu kalau nggak 1080p 2K atau langsung loncat ke 4K. Panel yang dipakai Lenovo Slim 7 Pro X ini adalah IPS yang punya kecerahan yang tinggi banget di 400 nits. Udah 100% sRGB juga, bisa touchscreen, punya teknologi Pure Sight Display, mendukung Dolby Vision dan udah punya refresh rate 120 Hz. Sejauh gue pakai laptop ini gue nggak ada keluhan sama layarnya. Warna yang dihasilkan itu bagus, detailnya juga tajam banget, nggak bikin silau dan nggak bikin mata cepet capek juga. Dan yang pasti dengan touchscreen-nya bisa bikin navigasi gue jadi lebih cepet di laptop ini. Meskipun dari luar Lenovo Slim 7 Pro X ini kelihatan kecil, tapi berkat bezel layarnya yang tipis bikin visualnya itu jadi maksimal. Maksimalnya itu juga nggak cuma di layar, tapi juga ada di bagian keyboardnya. Gimana nggak maksimal? Lenovo Slim 7 Pro X punya ukuran keyboard full size yang ukuran touchnya itu nggak pelit. Asli, ini bikin nyaman banget pas ngetik dan nggak ada rasa takut salah ngetik karena emang ukuran touchnya itu yang udah proper menyesuaikan ukuran jari penggunanya. Apalagi yang kayak gue yang ukuran penampang jarinya itu lebar. Selain itu untuk travel distance-nya juga jauh tapi berasa pas. Feedback-nya juga berasa firm, nggak terlalu empuk tapi nggak berasa keras juga. Plus separasi antar keyboardnya juga lumayan jauh, jadi bikin nggak takut salah pencet pas lagi ngetik. Keyboardnya ini juga udah punya backlit dengan 3 tingkat kecerahan mulai dari mati tanpa lampu, nyala dengan kondisi nggak terlalu terang, sampai nyala dengan kondisi terang banget. Tapi gue lebih suka dibikin mode auto aja, jadi kalau kondisi cahaya di sekitar itu terang, nanti bakal mati backlightnya, sedangkan kalau kondisinya redup, keyboard akan menyesuaikan kecerahan keyboardnya sendiri dengan cahaya sekitar.
Bergeser ke arah bawah keyboard, lo bisa nemuin touchpad yang ukurannya gede banget, yang posisinya itu cenderung di tengah dan sejajar sama tombol Alt baik yang kanan ataupun juga yang kiri. Dengan posisi touchpad yang di tengah kayak gini, bikin kita punya area lebih untuk palm rest supaya nggak pegel meskipun ngetik dengan kondisi yang lama. Untuk urusan dapur pacu, Lenovo Slim 7 Pro X udah dibekali prosesor kenceng dari AMD, yaitu AMD Ryzen 9 6900HS, yang artinya prosesor ini adalah prosesor kelas performa. Asli deh, ini prosesor PC gue aja kalah meskipun sama-sama pakai AMD. Selain itu, Lenovo Slim 7 Pro X ini dikasih RAM dengan kapasitas yang nggak main-main nih, 32GB LPDDR5, jalan di dual channel onboard dengan speed 6400 MHz. Oh ya, prosesornya ini jalan di 8 core dengan 16 threads yang punya maksimal TDP di 35 watt serta punya fabrikasi yang kecil banget di 6 nanometer. Untuk urusan pengolahan grafis, Lenovo Slim 7 Pro X ini udah dibekali dengan VGA dari Nvidia, yaitu Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 yang harusnya udah enak banget dipakai buat main game. Sedangkan untuk penyimpanannya, Lenovo Slim 7 Pro X ini menggunakan SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4x4 dengan kapasitas 1TB. Asli deh, ini speknya menurut gue udah sultan banget. Gue udah melakukan beberapa pengujian di laptop ini, mulai dari pengujian SSD-nya. Kayak yang bisa lo lihat, untuk kecepatan baca dan tulisnya ini udah kenceng banget. Dan yang paling gue rasain dari SSD-nya ini adalah kemampuan bootingnya, dimana itu udah cepet banget. Buka laptop nggak pakai lama, langsung nyala laptopnya. Pengetesan selanjutnya yang gue lakuin itu adalah Cinebench R23 untuk tahu skor multicore-nya dan juga single core-nya dari prosesornya. Dan seperti yang bisa lo lihat juga, kalau skor multicore yang didapat di laptop ini adalah 9686 poin. Cuman untuk yang single core-nya agak sedikit melempem nih, ada di 400 poin aja. Berhubung gue itu nggak main game di PC ataupun di laptop, jadi gue minta maaf sama lo nggak bisa ngasih gambaran gimana performa main gamenya. Tapi gue coba kasih gambaran tentang edit video di laptop ini. Sebagai informasi, di sini gue coba render video 1080p 60 fps dengan footage mentahnya itu adalah 4K yang punya durasi 10 menitan. Laptop ini mampu ngerender cuma dalam waktu 5 menitan aja. Itu gila menurut gue. Sebagai orang yang suka bikin video, dengan durasi render segitu gue udah kebantu banget. Nggak harus nunggu lama dan jadi bisa ngerjain video selanjutnya. Untuk masalah konektivitas, Lenovo Slim 7 Pro X juga udah lengkap banget. Mulai dari Bluetooth 5.1 sampai dengan Wi-Fi 6AX juga udah dipasangin di laptop ini. Untuk konektivitas fisik, laptop ini juga udah punya 2 buah USB 3.2 yang dimana yang satunya always on, 2 buah USB Type-C 3.2 yang udah support data transfer, power delivery 3.0 dan DisplayPort 1.4 dan 1 buah combo jack 3.5 mm. Memang di laptop ini nggak disertain sama port HDMI, tapi udah digantikan dengan USB Type-C multifungsi yang udah support DisplayPort yang tadi gue sebutin. Bergeser ke sektor kamera, laptop canggih yang satu ini dibekali satu buah kamera dengan resolusi Full HD Plus 1080p dengan frame rate 30 fps. Tapi yang kerennya di sini, kameranya ini juga ditemani dengan beberapa sensor kayak sensor cahaya, Hall sensor, dan juga TOF sensor, serta udah ada infrared di area kameranya yang ngebantu ngebuka kunci dengan face unlock dalam kondisi pencahayaan yang kurang baik. Dan berikut adalah sampel video dan mikrofon dari Lenovo Slim 7 Pro X ini. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera dari Lenovo Slim 7 Pro X-nya. Ini direkam di resolusi 1080p di 30 fps. Rata-rata untuk laptop yang masih beredar di pasaran sekarang itu dia cuma bisa rekam di 720p aja. Tapi untuk yang laptop ini dia udah bisa rekam di resolusi 1080p 30 fps. Dan ini juga mic bawaan dari si laptopnya. Untuk pencahayaannya ini gue cuma pakai satu lampu yang di bagian depan ini aja. Dan ya seperti ini yang bisa lo lihat hasil kameranya dan juga sampel mikrofonnya. Bagus atau enggaknya menurut gue sebenarnya udah bagus. Tapi kalau misalkan emang lo punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar di bawah.
Kayak yang pernah gue bilang sebelumnya, kadang kita pakai laptop itu nggak cuma sekedar buat kerja atau produktivitas aja, tapi juga dipakai buat nikmatin konten multimedia juga kayak dengerin musik atau streaming film. Lenovo Slim 7 Pro X udah dibekali dengan dual stereo speaker yang output suaranya nggak begitu keras, tapi detailnya dapet. Balance baik dari high dan juga low-nya. Lenovo Slim 7 Pro X punya baterai dengan kapasitas 70 Wh yang menggunakan teknologi lithium polymer dan udah support Rapid Charge Express. Dalam penggunaan umum, dengan kondisi pencahayaan 50%, laptop ini bisa dipakai dengan durasi kurang lebih 13 jam. Sedangkan kalau dipakai untuk playback lokal video, artinya bukan streaming, dengan kecerahan di 30%, ketahanan baterainya bisa sampai 15,7 jam. Untuk chargernya sendiri dikasih dengan kapasitas di 100 watt dan kayak yang gue bilang tadi, kalau laptop ini support Rapid Charge Express, dimana lo bisa pakai laptop ini selama 3 jam cuman dalam pengecasan 15 menit aja dari kondisi baterainya udah muncul notifikasi lowbat. Tapi sejauh gue ngecharge laptop ini dalam kondisi full, gue butuh waktu kurang lebih 1 jam 40 menitan aja. Kesimpulan gue, laptop ini adalah laptop yang bagus, yang punya performa kenceng, nggak cuman asik dipakai buat kerja, tapi juga oke kalau dipakai buat nikmatin konten multimedia, bahkan sampai main game. Dengan harganya yang tembus di 22 juta, menurut gue laptop ini emang udah pas dengan performa yang dikasih. Bahkan dengan spek yang dikasih, gue bisa bilang laptop ini harganya murah. Dipakai buat ngantor oke, dipakai casual juga oke, diajak ngonten pun juga oke. Nah, itu dia tadi Lenovo Slim 7 Pro X. Kalau menurut gue sih, dengan harga yang ditawarkan itu masih masuk akal dengan performa yang kita dapetin. Tapi kalau misalkan emang lo punya pendapat lain, boleh ya tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang laptop gahar yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, seperti biasa, di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.